Hai guys, welcome to Bacarito. Jadi kita akan bicara tentang penunjukan Patrick ya, Patrick Kluivert. Kita nggak akan bicarain STY karena udah lewat ya, ya udah gitu. Nggak usah terlalu berlarut-larut juga. Kita terima kasih sama STY karena dia udah ngebawa kita sampai sejauh ini. Tapi sekarang masalahnya ya, dia udah diganti dan pelatih yang ditunjuk menurut Fabrizio Romano ya Patrick Kluivert dan beberapa orang mungkin ya kecewa karena ya memang kalau kita lihat dari track recordnya ya nggak semengkilap beberapa kandidat yang pernah gue bilang di video sebelumnya atau bahkan kandidat-kandidat pelatih muda seperti Philip Cocu, Mark van Bommel ataupun Giovanni Van Bronckhorst. Tapi ya gimana guys, sudah deal gitu kan. Em, Kalau kita lihat pemilihannya itu seperti kata Pak Erick Thohir, dia diwawancara tanggal 25 sebenarnya ada tiga kandidat ya. Jadi dari yang gue tangkap ketika wawancara Pak Erick Thohir dengan media dah. eh, Tanggal 25 Desember yang mana itu hari besar di mana biasanya sebagian Eropa libur ya. Mereka kumpul sama keluarga karena itu Natal. Dilakukan wawancara dari tiga kandidat yang datang cuma satu. Nah, kalau memang Patrick yang dirumorkan dan diberitakan oleh Fabrizio Romano, maka berarti yang datang itu cuma Patrick Kluivert. Eh, Gini guys, terlepas dari permasalahan yang dia punya, karena toh permasalahan yang dia punya itu kan setelah dia nonaktif jadi pemain ya. Dan gue nggak akan bicarain tentang kehidupan pribadi orang lain karena gini aja dah. Michael Owen itu penjudi guys ya. Dia itu suka judi pacuan kuda kalau nggak salah. Tapi dia ngelakuin itu setelah nonaktif jadi pemain. Yang parah mah Sandro Tonali ya. Makanya kena hukum. Tapi begitu juga dengan Patrick Kluivert. Jadi terlepas dari kehidupan pribadi dia, sekarang kita akan bicarakan tentang kepelatihan dia dan kenapa dia dipilih. Jadi kalau yang gue tangkap ketika diwawancara itu yang datang itu hanya Patrick berarti ya. Gini guys, nih gue andaikan aja dah. Kalau seandainya kalian itu bos perusahaan, lalu kalian kalian mengadakan wawancara kepada kandidat dan tanggalnya itu bertepatan dengan tanggal di mana eh, seharusnya kandidat itu bisa berlibur dan berkumpul bersama keluarga dan ya bertepatan dengan hari besar, tapi ada kandidat yang datang. Kalian bisa bayangin, ada kandidat yang datang untuk wawancara dengan kalian. Dan satu kandidat ini mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan satu hal gitu. Kalian bisa bayangin guys, eh, kalau gue jadi bos perusahaan, gue akan pilih kandidat yang datang untuk wawancara pada hari itu. Kenapa? Karena itu tandanya ini kandidat memang menginginkan pekerjaan itu dan dia akan kasih 100% apapun supaya dia dapat pekerjaan itu dan dia akan melakukannya dengan 100%. Jadi terus terang gue akan pilih orang itu walaupun bisa dibilang track record atau CV-nya itu nggak mengkilap seperti kandidat lainnya. Tapi minimal dia adalah orang yang menginginkan pekerjaan itu. Nah, jadi kalau menurut gua, alasannya salah satunya yaitu pemilihan Patrick ini karena dia memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia gitu. Dan ya gua seneng gitu. Walaupun bukan pelatih yang mungkin diharapkan atau digembar-gemborkan di media gitu ya. Beberapa orang mungkin ya mungkin bisa lah kayak Louis van Gaal, tapi gue udah bilang di video sebelumnya, eh gue nggak yakin Louis van Gaal. Kenapa? Karena pelatih yang seleting dengan Louis van Gaal itu udah pada pensiun. Louis van Gaal itu umurnya udah 73 dan dia eh gue rasa sih lebih lebih seneng berada di belakang layar dan istirahat gitu ya. Punya banyak waktu untuk keluarga. Makanya gue nggak yakin kalau memang mungkin PSSI menginginkan Louis van Gaal, gue nggak yakin, saya yakin-yakinnya Louis van Gaal nggak akan terima guys. Begitu juga dengan Frank Rijkaard yang gue baca juga, Rijkaard itu eh, mungkin udah nggak mau ngelatih lagi ya. Karena ya dia mungkin lebih senang
jadi penonton, penikmat sepak bola dan berada di belakang layar aja gitu. Sebagai penonton aja, penikmat sepak bola. Tinggal pelatih-pelatih yang seperti yang kita harapkan Erik ten Hag dan bla 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 bla, tapi pada kenyataannya Patrick yang datang dan dia yang bersedia. Eh ya, CV-nya nggak mengkilap, guys. Gue tahu. Terlepas dari permasalahan pribadi individunya, kita nggak akan bicarain itu buat apa coba kan ya? Gue nggak ngurusin hidup orang lain. Sekarang ini kita bicarain sepak bola dan timnas saja. Eh Secara pemahaman, gue mungkin paham kenapa PSSI memilih pelatih dari Belanda, ya udah pasti masalah komunikasi. Terus masalah bagaimana mereka bisa cair di ruang ganti. Gue ngerasain itu juga, gue rasa. Bagaimanapun ya teman-teman ya. Kalau kalian berada di dalam satu klub sepak bola, ruang ganti itu adalah hal yang utama ya. Pelatih wajib bisa menangani ruang ganti. Selain dari itu mungkin juga masalah bahasa, karena di mana pemain kita juga banyak yang keturunan Belanda, di mana mereka lahir dan besar di Belanda. Jadi bahasa yang mereka mengerti yang awalnya ya Belanda terus Inggris. Dan orang Eropa rata-rata bisa bahasa Inggris. Pemain lokal kita ya bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit, cowok. Masa nggak bisa ya kan? Udah ada yang main di luar negeri juga, masa nggak bisa bahasa Inggris? Jadi udah pasti bisa lah ngerti walaupun sedikit. Jadi pemilihan pelatih Eropa, gue rasa memang lebih dari kayak kesinambungan bagaimana pelatih itu nanti menyampaikan taktiknya secara taktik, terus berbicara dengan pemain secara psikologis, karena itu penting ya. Dan bagaimana dia memanage pemainnya, dan itu penting dalam mungkin hubungan antar pelatih dan pemain. Karena lu nggak bisa, Cok. Ini gue bukan mau ngejelekin juga sih, tapi terus terang aja. Ini terus terang ya. STY udah berapa tahun di sini, dia nggak bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggrisnya minim. Bagaimanapun kalau lu pelatih, ya, lu harus bisa menyampaikan ide lu secara langsung. Itu yang gua pahami sih. Kalau dalam konteks sepak bola sih teman-teman ya. Nggak tahu kalau kalian pemahamannya gimana, tapi lu sebagai pelatih harus bisa nyambung ke pemain dan ngasih instruksi. Jadi akan sangat susah bagi seorang pelatih kalau justru yang menjadi kendala itu adalah penyampaian taktiknya justru nggak terlalu bagus. Em, Kayak gimana? Misalnya kalau lu gimana ya? Gue juga bingung guys sebenarnya. Em, di satu sisi ya kita pingin ngelihat pelatih yang sama berada dan cair dengan pemain, tapi ya nggak bisa teman-teman ya. Kayak gini dah, kalau misalnya lu jadi pemain, lu main ke luar negeri, lu pasti belajar bahasa tempat lu bermain. Kalau lu jadi pelatih, lu ngelatih di negara lain, lu pasti belajar bahasa negara itu. Itu udah pakemnya aja. Lu percaya atau enggak terserah. Lu lihat seluruh dunia pelatih-pelatihnya hampir seperti itu. Nah, untuk Patrick Kluivert sendiri ya karena dia berbahasa Belanda dan dia udah kemana-mana juga, dia main di Spanyol, gua rasa dia bahasa bahasa Inggrisnya bisa, bahasa Italia gua rasa dia bisa, ya udah, gua rasa lumayan lumayan cocok sih salah satu dasar pemilihannya. Dan mengenai track record dia yang gua rasa lebih banyak sebagai asisten lalu sebagai pelatih, ya nggak sebegitu mengembirakan, tapi gue bilang kayak gini dah guys. Eh, Pelatih itu terkadang eh, kayak cocok-cocokan dengan sebuah tim. Ada pelatih yang memang ketika berada di tim utama atau di Eropa untuk tim tertentu dia nggak bagus, tapi ketika dia pindah ke tim lain dia justru bersinar. Bahkan ada yang ketika dia bagus di tim tertentu di tim utama, tim besar lalu pindah ke tim yang lain justru anjlok gitu. Memang ada yang seperti itu dan kalian nggak perlu khawatir juga. Ya khawatir dikit sih. Ya tapi kenyataan seperti itu. Contohnya aja sih seperti Arne Slot ya. Arne Slot itu nggak ada yang pernah menyangka kalau dia akan melatih Liverpool setelah peninggalannya Jurgen Klopp, guys. Begitu Jurgen Klopp mundur, yang banyak diberitain itu kan Ruben Amorim, Xabi Alonso ya.
ujung-ujungnya Arne Slot dan banyak yang ragu apakah Arne Slot itu bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp dan ternyata sampai detik ini bisa. Bahkan mungkin gua rasa ya sedikit lebih baik di awal dan itu menunjukkan kecocokan Arne Slot karakternya dengan tim Liverpool ini. Walaupun di Feyenoord sendiri, ketika dia menangani Feyenoord, ya tim itu bagus, juara malah. Tapi kan levelnya Premier League dengan Eredivisie itu berbeda, teman-teman. Pemainnya pun berbeda. Di Feyenoord itu rata-rata pemain pemain dia lah, pemain Belanda gitu. Dia mengerti bahasa dan culture-nya. Tapi ketika di Liverpool itu berbeda. Dan Arne Slot bisa gitu, cair di Liverpool dan dia ngeblend lah masuk ke sana. Dan satu contoh lagi kalau kalian lihat itu misalnya kayak Sven-Goran Eriksson, teman-teman ya. Pelatih ini hebat, bagus banget gitu. Melatih Lazio juara, guys. Mungkin itu satu-satu trofi yang dia punya gitu. Untuk Lazio ya, bukan untuk Lazio tapi di karir kepelatihan dia bersama klub Lazio. Karena seingat gua dia pernah ngelatih timnas Inggris dan itu biasa-biasa aja. Bahkan Inggris bisa dibilang ya masih bagusan Gareth Southgate, maksudnya dalam segi pencapaian ya teman-teman ya, bukan dari segi taktik atau apa, enggak. Mereka sama-sama pelatih hebat, cuma dalam segi pencapaian masih bagusan Southgate dibandingkan Sven-Goran Eriksson. Tapi nggak ada yang bilang Sven-Goran Eriksson itu bukan pelatih hebat, dia pelatih hebat. Hanya aja ya kecocokan dia nggak ada di sana gitu. Nah, gue berharap Patrick Kluivert ini cocok berada di timnas Indonesia karena pemain-pemain yang ada saat ini adalah pemain-pemain yang berlatar belakang budayanya itu sama dengan dia gitu. Dari bahasa, budaya itu hampir sama kebanyakan. Lalu pemain-pemain kita yang dari lokal, yang mana sebenarnya pemain lokal kita itu ya udah lama juga berkumpul dengan pemain-pemain diaspora kita kan. Jadi gua ngerasa adaptasinya itu juga nggak akan terlalu sulit. Terus yang kedua teman-teman ya, yang gua senengin itu adalah ketika gua ngelihat ini rumor, gua nggak tahu pasti atau enggak, tapi penunjukan asisten pelatihnya dua orang ya, dua orang dari Indonesia dan lalu ada yang dia bawa juga, yaitu Dani Lanzat satu dan satu lagi, yang satu lagi itu Alex Pastor ya, gimana sih nyebutnya Alex Pastor gitu. Kalau Lanzat gue tahu ya, gua pernah ngelihat dia, bukan ngelihat sih guys, tahu lah main di Eredivisie kan, main di klub besar juga di Feyenoord. Kalau Alex Pastor gue nggak terlalu tahu, tapi yang gue tahu dari yang gue searching, dia bukan nama asing bagi beberapa pemain kita yang sekarang ini ada di timnas. Jadi pemain-pemain diaspora kita ya. Dan itu cukup melegakan sebenarnya. Berarti adaptasi mereka itu kemungkinan akan berjalan lancar dan nggak akan terlalu sulit karena beberapa pemain mengenal asisten pelatih ini dan mereka pemain diaspora kita ini pernah dilatih oleh asisten pelatih ini di klub ya, di level klub. Jadi gue ngerasa ya cukup lah, itu mungkin melegakan bagi gue. Karena ada orang-orang yang memang diketahui oleh pemain kita, jadi mereka bakal cukup lancar adaptasinya. Hmm, mungkin ya guys, yang perlu diperhatikan juga dari sistem kepelatihannya Patrick Kluivert ya. Gue rasa ya karena dia orang Belanda, ya kemungkinan ya dia akan memakai sistem ya menyerang lah dengan total footballnya. Bagaimanapun dia pernah dilatih oleh pelatih-pelatih ternama ya. Ada banyak pelatih ternama yang pernah ngelatih dia, baik di Barcelona maupun di timnas Belanda dan gue ngerasa sistem kepelatihannya juga nggak akan berbeda jauh dari itu. Em, ya mudah-mudahan itu membawa hasil bagus bagi timnas Indonesia. Gue selalu bilang kayak gini ya teman-teman ya. Dukung terus timnas, siapapun pelatihnya. Gue pernah bilang kayak gitu kan, kalau seandainya Sintayong juga diganti, ternyata diganti. Tapi apapun itu, dukung timnas. Gini, gue selalu bilang timnas kita ini sebenarnya adalah timnas nomor 2 terkuat setelah Jepang. Mungkin kalian nggak percaya, tapi kenyataan seperti itu. Kalau kalian lihat ya guys, saat ini kita hanya beda 1 poin dengan Australia. Di bawahnya sebenarnya ada yang angkanya nilainya sama dan ada yang cuma beda 1 poin juga. Jadi sebenarnya guys, kemungkinan
kita lolos itu besar, lolos langsung ya ke peringkat kedua. Tapi kemungkinan gagalnya juga sama besar dan itu udah pastilah, karena, ini kompetisi turnamen dan ini bukan giveaway point ya. Lawan-lawan juga kalau main tandang ke tempat kita mereka juga nggak akan ngasih poin mudah untuk kita. Tapi minimal, ada perubahan yang dibuat Patrick Kluivert, terutama di masa tandang karena kita akan tandang dulu ke Australia. Gua harapnya menang, dengan begitu kita berada di peringkat kedua. Nah, kenapa gue bilang kita ini tim nomor 2 terkuat? Pertama, tim kita itu baru terbentuk teman-teman ya. Mungkin 6, 7 bulan atau 8 bulan yang lalu lah. Dimana sebenarnya tim-tim lain itu udah bertahun-tahun main. Kecuali Jepang, kita singkirkan dulu Jepang karena mereka berada di level yang berbeda. Tapi untuk tim-tim lain, mereka itu udah main bertahun-tahun dan mereka diisi pemain senior. Sementara pemain kita itu ya rata-rata 24, 25. Hanya beberapa yang memang udah matang dan senior ya. Dan tim kita ini tim muda sebenarnya. Dan kalau kalian lihat perolehan poinnya, kita ada di peringkat ketiga, hanya beda 1 poin dari peringkat kedua. Sebenarnya yang bikin kacau grup ini, itu kita guys. Kalian percaya atau enggak, kenyataannya, yang bikin grup ini jadi seperti grup neraka, itu kita teman-teman. Makanya, ya kita perlu support ini pelatih dan pemain supaya moral mereka itu naik gitu. Gue nggak bilang bahwa kita akan pasti lolos ke Piala Dunia ya. Tapi kesempatan itu ada. Tapi kalian juga masih ingat kesempatan untuk nggak lolos pun ada gitu. Tapi minimal dukungan kita itu jangan berhenti gitu. Terlepas siapapun yang menangani timnas Indonesia. Gua harap ada perubahan. Satu lagi guys ya. Gini. Kita punya pemain yang nggak dipanggil ketika masanya eranya Sintayong. Karena mungkin ada beberapa permasalahan internal antara dirinya dan pemain itu. Yang sebenarnya itu sangat ngerugiin kita, sangat disayangkan gitu. Apapun yang terjadi sebenarnya pemain ini dan pelatih ini kan sama-sama untuk Indonesia. Seharusnya kan ada titik temu. Nah, disayangkan seperti itu nggak ada titik temu. Nah, gue harap ketika masuk pelatih baru, pemain-pemain yang udah kita punya itu nggak disia-siain lagi. Elkan Bagot bisa datang lagi ke timnas, bisa main lagi karena kontribusi dia dibutuhin banget gitu untuk lini belakang. Lalu Eliano juga mudah-mudahan dapat kesempatan bermain yang lebih juga. Iya minimal dipakai ya karena udah dinaturalisasi. Terus ada yang sangat gua harapkan sebenarnya kayak Jens Raven. Eh gua selalu bilang sebenarnya guys, Jens Raven ini punya segala-galanya untuk jadi striker. Sekarang tinggal bagaimana dianya aja gitu. Nah, gua harap dia juga punya dapat kesempatan dan dia terus upgrade ya, step up. Lalu ada Ole Romani yang akan datang terus gue nggak tahu tentang Mauro Zylstra. Ya katanya kan habis Piala Asia. Mudah-mudahan jadi. Lalu ada Jairo. Eh gue selalu bilang kita butuh pemain bertahan kalau seandainya kita mau main dengan 4-3-3 sistem menyerang. Kita butuh pemain bertahan yang secara fisikal atribut itu luar biasa. Nah, Jairo ini termasuk salah satu orang yang bisa mewakili itu. Jadi gue harap dia datang. Dan mudah-mudahan dengan adanya Patrick ini bisa menarik pemain-pemain lain yang memang punya darah Indonesia, yang karena berarti memang orang kita gitu kan, memang orang keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa lainnya. Jadi itu aja sih, gua harap kita support, jangan tinggalkan timnas karena ini bagian dari kita, ini negara kita, itu timnas kita ya. Guys, jangan jadi tukang gosip ya, ngurusin hidup orang lain gitu, ngurusin permasalahan orang lain di masa lalu. Gue bilang kayak gini aja dah. Tadi gue bilang kan Michael Owen itu penjudi, tapi dilakukannya setelah dia berhenti jadi pemain. Nah, gue kasih tahu satu contoh aja dah. Maradona itu nyabu guys, ya. Maradona itu nyabu dan dia pernah ngelatih timnas Argentina. Tapi nggak ada satupun pemain yang dilatihnya itu nyabu ya. Jadi
Gak usah dibawa-bawa urusan yang di luar sepak bola. Bye bye, see you next video. Bye.